Selaku pengajar Sulaimaniyah Puncak Jawa Barat, kami persilahkan jurusan. Baik, terima kasih Abi Alfan. Oke, Sebelum kita alhamdulillah. memulai kajian pada hari ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Abi Alfan? Oke, Jelas ya? Jelas Bang tapi silakan. Jelas. Baik. Sama nasi sama ayam goreng. Baik, kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah 3 syarif. Kita hadiahkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilah sadat khosatan Hazrat Ustaz Syekh Abdul Faruq Sulaiman Himitunahal Qaddasallahu Husnan. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا نشنقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا نشنقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا صدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Hisar dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa hadir di kajian yang rutin dilaksanakan setiap minggu ini, menuntut ilmu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau yang berada di akhir zaman ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini alhamdulillah itu terkait tentang keutamaan surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, hidayah dan juga taufiknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, karunia yang begitu besar kepada kita. Dan di samping nikmat tersebut ada sebuah tanggung jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Bapak Ibu sekalian, makna khalifah di sini tentu banyak para alim ulama menafsirkan berbagai macam makna. Namun yang kita ketahui di sini adalah khalifah
bisa kita maknakan sebagai apa? Rasa tanggung jawab. Ya, khalifah kita bisa maknai sebagai apa? Tanggung jawab, pertanggungjawaban. Namun para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau ya Allah hendak menjadikan manusia ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, yang akan saling menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih kepada engkau ya Allah. Namun apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dibandingkan kalian. Artinya apa? Terdapat begitu banyak hikmah. Ya, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kepada seluruh alam ini, dimandatkannya seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tentu saja sebagai seorang manusia, terkait daripada rasa pertanggungjawaban, seorang manusia itu seharusnya sejatinya memiliki rasa apa? Rasa saling membantu, rasa saling tolong menolong, bahu membahu. Ya. Begitu berat tentunya mandat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala pun memberikan protokolnya dengan mengutus para rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab suci yang mulia. Protokolnya adalah kitab suci yang mulia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatmul anbiya, penyempurna, penutup para nabi dan penyempurna agama-agama terdahulu. Agama yang mana agama Islam juga, tapi disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan protokol kepada kita itu berupa kitab suci Al-Qur'an melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Menyampaikan kepada kita, karena itu tugas seorang rasul. Insanu ba'atsahullahu ta'ala ila khalqi litablighil ahkam. Adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Litablighil ahkam. Untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Jadi mereka ini para penjelas, ya. Mereka ini menuntun kita. Rasul-Rasul itu menuntun kita agar kita selamat ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, terkait kajian kita pada hari ini, surat Yasin di dalamnya memiliki keutamaan dan juga membahas tentang apa? Tentang mandat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kenabian, nubuwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kita memulai kita harus mengetahui bahwa surat Yasin ini memang sudah menjadi primadonanya bagi kalangan hampir dari seluruh kalangan lapisan masyarakat umat muslim yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini ketika malam Jumat khususnya, ya, pasti kita sering melihat di musola atau mungkin di masjid atau mungkin di majelis ilmu lainnya, majelis zikir lainnya, itu selalu saja diadakan apa? Diadakan pengajian Yasinan. Ya, diadakan pengajian Yasinan. Nah, terkait hal ini, apakah hal ini hanya sebatas kebiasaan, tradisi, atau ternyata ada tuntunannya? Kan kita harus tahu, apakah hanya tradisi semata atau memang ternyata ada tuntunannya? Ya, ada ajarannya, ada dalilnya. Orang Indonesia kritis semua. Orang Indonesia ketika beramal pasti bertanya, ini benar atau tidak? Ini dasar hukumnya apa? Landasan hukumnya apa? Sehingga apa? Membuat mereka yakin. Dan insya Allah dengan keyakinan itu menambah semangat ghairah para umat muslim untuk apa? Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin ini, ya, tentu saja secara spesifik di dalam Al-Qur'an kita tidak bisa menemukan perintahnya. Karena kebanyakan perintah ayat di dalam Al-Qur'an itu penjelasannya itu secara umum. Misalnya ada ayat yang berbunyi astagfirullah bismillahirrahmanirrahim faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Ya. Bacalah Al-Qur'an yang mana yang bagi kalian itu mudah. Namun dari sini kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Surat Yasin ini bagian daripada ayat suci Al-Qur'an. Maka termasuk daripada perintah Allah. Bukan, dan insya Allah orang yang membaca Al-Qur'an senantiasa akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Ada ganjarannya, ada pahalanya.
Jangankan yang membaca, di dalam ayat lain pun dikatakan wa idza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan Al-Qur'an saja, ketika Al-Qur'an dibacakan yang mendengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, turunkan rahmat untuknya. Artinya apa? Mengandung kebaikan. Setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Qur'an itu mengandung kebaikan. Ini dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan tradisi yasinan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia ketika malam Jumat? Apakah ada tuntunannya? Dalam hal ini pun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Ya. Dalam Mustadnya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya hadis ini sanadnya itu jayyid. Jayyid itu artinya apa? Baik. Jayyid itu maksudnya adalah ini hadis bisa dijadikan landasan hukum dalam beramal. Artinya enggak mengandung unsur bid'ah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa yang membaca surat Yasin ketika kapan? Ketika malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuknya. Nah, dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara mutlak. Mutlak artinya boleh dibaca kapan saja pada malam hari. Baik itu malam Senin, baik itu malam Selasa, malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terserah. Karena perintahnya mutlak, umum. Bisa dilakukan kapan saja. Ketika dibaca malam hari, maka ia akan mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman kan ada aja orang yang mempermasalahkan. Mungkin ada yang bertanya, malam Jumat anjurannya itu baca surat Al-Kahfi, bukan baca surat Yasin. Kadang ada orang-orang yang suka membenturkan antara amal ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lainnya. Hal ini berbahaya. Kenapa? Jangan sampai syiar ya yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang muslim itu menjadi terhenti. Jangan sampai sebab kebaikan ini menjadi terhapuskan, terhalangi gara-gara apa? Gara-gara orang yang mencoba berusaha membenturkan antara amal yang satu, amal ibadah yang satu dengan yang lainnya. Karena nggak mungkin bertabrakan. Ya, karena nggak mungkin bertabrakan. Nah, terus apa tuntunannya? Boleh nggak seandainya kita mentaksis, mengkhususkan surat Yasin ini kita baca setiap malam Jumat? Di dalam hal ini, di dalam hadis, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari pun, hadis nomor 774, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dikisahkan ya oleh dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat dari kaum Ansor. Ada seorang sahabat dari kaum Ansor yang mana dia itu ya ketika mengimami sholat itu selalu saja membaca surat Al-Ikhlas, selalu saja membaca surat Al-Ikhlas sebelum ia membaca surat pilihan yang lain. Jadi ketika ia membaca surat Fatihah, dia pasti baca surat Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lainnya. Ini di setiap rakaat beliau selalu melaksanakan demikian. Nama sahabat tersebut adalah Kalthum bin Hadam radhiyallahu anhu. Nah, kemudian jamaah ngeluh, bertanya, kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya? Jamaah minta untuk apa? Untuk meninggalkan hal tersebut. Namun imam atau sahabat Kalthum bin Hadam mengatakan, daripada saya meninggalkan surat Al-Ikhlas ini, lebih baik apa? Saya nggak mau mengimami kalian. Namun tentunya jamaah yang berada di masjid tersebut ya keberatan seandainya Kalthum bin Hadam ini apa? Tidak mengimami sholatnya mereka. Akhirnya apa? Diadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pemuda tersebut dan bertanya, wahai pemuda, kenapa engkau selalu saja senantiasa melakukan hal demikian, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian baru baca surat pilihan yang lainnya. Kenapa engkau tidak mau mengikuti perkataan kaummu, jamaahmu? Apa jawaban daripada Kalthum bin Hadam radhiyallahu an yang menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas ini. Maka apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus perhatikan ini, hubbuka iyyaha udkhalaka jannata. Cinta kamu kepada surat Al-Ikhlas ya, cinta kamu kepada surat, kesenangan kamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkan kamu kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini ya, di dalam Fathul Bari
Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwasanya wa fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'an bimailin nafsi ilaihi wal istiktsari minhu. Ini adalah sebuah dalil. Dalil atas apa? Dibolehkannya mentaksis, mengkhususkan sebagian ayat Al-Qur'an bimailin nafsi ilaihi wal istiktsari minhu, dengan mencondongkan sebagian daripada ayat Al-Quran tersebut, ya, kemudian apa, memperbanyak bacaan ayat Al-Quran tersebut. Sekarang kalau dalam sholat saja, Bapak Ibu sekalian, ya, surat Al-Ikhlas dibolehkan dibaca terus-menerus, apalagi di luar sholat. Ini kenyataannya pada apa? Kepada masyarakat yang lazimnya melakukan apa? Pengajian yasinan di malam Jumat. Berdasarkan dalil ini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya boleh, ya, mengkhususkan, ya, sebagian ayat Al-Qur'an apabila kita baca ini, ya, di hari tertentu, ya, pada waktu tertentu, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Bahkan apa? Bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena tadi sahabat Kalthum bin Hadam, gara-gara ia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan ia apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dengan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap surat Yasin ini yang sering dibacakan ketika malam Jumat, ya, mengantarkan mereka semua, kita semua ke dalam Allah Ta'ala. Ya. Ini bukan sekedar tradisi. Ini merupakan apa? Tuntunan. Ada dalilnya, ada hadisnya. Dan mungkin ada yang bertanya lagi, ya, ada yang bertanya lagi. Seandainya, bagaimana kalau seandainya ini dilakukan pada waktu tertentu? Mentaksis ayat tertentu boleh, oke. Tapi pada waktu tertentu ada nggak dalilnya? Ya, dalam hal ini pun dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, bahwasanya dulu Rasulullah SAW senantiasa mendatangi Masjid Kuba ketika hari Sabtu, baik itu berjalan kaki ataupun menaiki tunggangan. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, maka beliau mengikutinya. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwasanya apa? Wa fihi, ya, dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali shalihah wal mudawamati ala dzalik. Ini mengandung apa? Unsur, mengandung sebuah bukti, tanda, ya, bahwasanya boleh mentaksis sebagian hari terhadap apa? Terhadap bi ba'dil a'mali shalihat, amalan-amalan soleh tertentu. Jadi kalau seandainya kita mau baca surat Yasin di malam Jumat, ini kan kita mentaksis malam Jumatnya, ya. Dikaitkan dengan apa? Amal soleh, ya. Amal soleh apa? Itu membaca surat Yasin. Boleh nggak? Boleh, ya. Boleh, sah-sah saja. Nah, apalagi ini bukan hanya tuntunan, tapi sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak di Indonesia. Yang mana kalau seandainya kita hilangkan, ini bisa menjadi apa, kejolakan yang bisa membuat terpecah belah umat muslim yang ada di Indonesia ini. Bahkan Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Adah wa Syar'iyyah mengutip dari Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Qunun, la yanbagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Beliau mengatakan tidak sebaiknya meninggalkan adat, ya, adat yang ada di masyarakat. Selama apa? Selama adat itu tidak haram. Jelas di sini, ya, kita mengambil fatwa daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya boleh mentaksis sebagian ayat Quran, boleh membaca surat Yasin, ya, yang kita khususkan di malam Jumat, ya, selama tidak ada dalil yang haram. Dan bahkan mungkin dianjurkan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tinggalkan hal ini, ya, orang-orang yang tadinya semangat datang ke musola, orang-orang yang tadinya semangat datang ke masjid, ya, tapi gara-gara nggak ada yasinan, akhirnya masjid, musola sepi, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir sepi. Bukannya menyiarkan Islam, justru malah sebaliknya. Naudzubillah. Nah, ini terkait apa? Dalil. Dibolehkannya apa? Mentaksis sebagian ayat Al-Quran, yaitu kita membiasakan diri membaca surat Yasin di malam Jumat. Dan juga terkait tentang tuntunan zikir bersama. Mungkin ada yang bertanya lagi, boleh nggak seandainya dilakukan secara bersama-sama? Itu kan tadi masalah apa? Mentaksis sebagian ayat. Oke, surat Yasin kita baca terus. Kemudian mentaksis sebagian waktu. Oke, kita baca di malam Jumat terus, boleh rupanya. Nah, seandainya dilakukan secara bersama itu bagaimana? Ya, bagaimana? Apakah boleh? Dalam hal ini Rasulullah SAW pun bersabda, Inna lillah malaikatan sayyaratan fil ardi yaltamisuna hilaqad dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang ia bertugas, apa tugasnya? Melancong. Ya, sayaratan itu, sayarah itu artinya bepergian.
ya jalan-jalan. Ngapain dia jalan-jalan? Yaltamisuna hilaqad dzikri. Mencari majelis zikir, mencari halaqah-halaqah zikir. Tugasnya ngapain mencari halaqah zikir? Untuk apa? Untuk merahmati mereka. Karena dalam hadis yang lain pun dikatakan wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ma nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Nah, tidaklah sebuah kaum itu artinya kelompok, artinya apa yang di dalamnya itu lebih daripada 2 orang. Sebuah kaum artinya rame-rame. Tidaklah sebuah kaum ya berkumpul di mana fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat ibadah. Mereka ngapain? Yatsuna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an. Tidaklah berkumpul sebuah kaum, sebuah kelompok ya di masjid, di tempat beribadah yang mereka itu apa? Mereka membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum. Mereka bertadarus, mereka saling berdiskusi di antara mereka. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum illa ma nazalat 'alaihimus sakinah. Illa ma nazalat 'alaihimus sakinah. Kecuali apa? Ketenangan turun terhadap mereka. Illa ma nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa hafathumul malaika. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, ya. Kemudian apa? Memintakan ampunan tentunya kepada mereka. Ada ganjarannya, ada pahalanya. Maka di sini kita tahu bahwa tuntunan zikir bersama, membaca surat Yasin yang mungkin dilakukan secara bersama itu sah-sah saja. Boleh, boleh saja. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dalil. Dalil dibolehkannya kita membaca surat Yasin, Yasinan yang dilaksanakan pada malam Jumat secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepada kita semua. Karena insya Allah ketika kita paham, lalu kita yakin, maka kita akan semakin semangat untuk apa? Untuk mengamalkan amal ibadah ini. Langsung kita mulai Bapak Ibu sekalian. Di dalam tafsir Yasin ini, tafsir kalangan Syekh Hammam Izzad Effendi. Beliau adalah seorang ulama yang hidup di masa Turki Utsmani, ya, Kesultanan Turki Utsmani, seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya. Lahirnya tafsir ini adalah bentuk kepedulian beliau kepada siapa? Kepada umat Muslim. Kepada umat Muslim yang pada masa itu sedang dalam kemunduran dari segi akhlaknya. Ya. Masya Allah, ulama terdahulu ketika melihat situasi kondisi umat pada waktu itu, maka pertama kali yang dilakukan apa? Sebagian ulama yaitu mengarang kitab. Ya. Kitab ini tujukan kepada siapa? Kepada umat Muslim pada waktu itu yang mengalami kemunduran, dan tentunya alhamdulillah dipelajari oleh kita pada masa sekarang ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di awal kitab kita menemukan lafaz Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Layaknya kitab-kitab yang lainnya, kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, usul fikih, usul hadis, dan yang lainnya, kitab yang terkait tentang agama Islam, pasti diawali dengan apa? Dengan lafaz basmalah. Para alim ulama, ya, para musannif, pengarang kitab pasti selalu mengawali dengan basmalah. Hal ini tentu tidak luput daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kullu amrin dzi balin." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka perkara baik tersebut akan terputus. Apa yang terputus? Yaitu barokah. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti Bapak Ibu sekalian, setiap kitab-kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu itu datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan kepada orang-orang yang pelajarinya. Ya. Dengan wasilah apa ini? Dengan wasilah lafaz bismillah yang selalu saja ditaruh di awal sebuah kitab. Tahu dari mana ya? Kalau kita lihat definisi daripada berkah itu kan ziyadatul khair was sa'adah. Ya. Bertambahnya kebaikan dan juga kebahagiaan. Tahu dari mana bertambahnya kebaikan? Kitab mereka dipelajari oleh banyak orang, oleh santri-santri di zaman sekarang.
Ya, di zaman dulu udah berapa ratus juta orang mungkin yang sudah mempelajari kitab ini, yang mengkaji kitab ini. Maka itu tanda apa? Manfaat. Ilmu mereka bermanfaat. Mereka mendapatkan kebaikan, bertambahnya kebaikan. Kemudian bertambah apa lagi? Ziyadatul khairi was sa'adah. Bertambahnya kebahagiaan. Tahu dari mana bertambahnya kebahagiaan? Bagaimana tidak bahagia? Seandainya kita mereka dipelajari, kita mereka bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk umat muslim. Ya, setiap kita memulai belajar, selalu saja kita awali dengan tawasulan. Kita kirimkan Fatihah, kita hadiahkan Fatihah, teruntuk musonif, teruntuk ini dan itu, dan insya Allah pahalanya mengalir kepada mereka. Sa'adatud darain. Mereka mendapatkan apa? Kebahagiaan baik itu ketika di dunia maupun di akhirat. Ya, pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena ilmu yang mereka persembahkan kepada kita semua itu apa? Bermanfaat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang bagaimana? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dan Allah yang bagaimana lagi? Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini serupa, tapi benar Rahman, kasihnya Allah Subhanahu wa taala ini teruntuk siapa? Teruntuk seluruh makhluk. Baik itu ia beriman ataupun tidak beriman, laki-laki ataupun perempuan, di mana? Di dunia. Ya. Rasa kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk seluruh alam. Seluruh makhluk ketika di dunia. Ya kita bisa lihat, orang nggak beriman, mereka berusaha misalnya nih, ingin menjadi kaya, kerja dari pagi sampai dengan malam, terus seperti itu karena punya ambisi, ya akhirnya apa? Ia menjadi orang kaya. Ya itu kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah kendaki. Ya. Karena rasa kasihnya Allah Subhanahu wa taala teruntuk orang yang non muslim, orang yang tidak beriman itu Allah balas kontan di mana? Ketika di dunia. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah dahulukan, ya, perlihatkan dahulukan, ya, aku telah kasih dahulu nih, aku telah kasih lebih dahulu apa? Amal, ganjaran amal mereka, amal yang telah perbuat, yang telah diperbuat oleh mereka. Allah kasih kontan. Faja'alnahu haba'an mantsura. Akan tapi apa? Allah jadikan amalan-amalan tersebut itu ketika di akhirat nanti apa? Seperti debu yang bertebaran. Kalau debu yang bertebaran itu kan seandainya kita tangkap, maka kita tidak akan bisa menangkapnya. Ya. Artinya apa? Tidak ada apa maknanya. Ketika di dunia saja Allah kasih. Ya. Orang yang berusaha Allah kasih. Allah kasih ganjaran ketika di dunia bagi mereka teruntuk non muslim. Akan tapi apa ketika di akhirat nanti amalan-amalan yang mereka lakukan, usaha mereka itu ya, yang mereka perbuat karena mereka nggak punya tiket, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya apa? Tidak ada apa-apanya, itu sia-sia. Layaknya apa? Debu yang bertebaran. Namun di sini kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Adil. Kenapa? Udah dibalas kok ketika di dunia. Nah, mungkin kita melihat bagaimana dengan orang yang beriman, ia sudah bekerja keras. Ya, seandainya mungkin ada orang beriman yang dari pagi sampai sorenya bekerja keras, tapi nasibnya begitu-gitu aja, nggak kaya-kaya misalnya. Allah punya rencana yang lain, ada hikmah di balik itu semua. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala balas di mana? Ketika di surga nanti. Balasannya surga dari Allah karena Allah ridho. Nah, ini terkait sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk siapa? Teruntuk orang-orang yang beriman, ya hanya orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika di mana? Ketika di akhirat kelak. Ya, Allah sayang sama kita. Allah kasih kita juga di dunia, ya, berupa rahmanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala teruntuk kita yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya itu di mana? Di akhirat kelak. Jadi jangan berputus asa. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin terhadap sesuatu yang kita inginkan, namun rasanya kok bukannya makin dekat dengan apa yang kita inginkan, malah makin jauh. Tandanya apa? Allah tahu waktu terbaik untuk apa kita mendapatkan hal tersebut. Ya, subhanallah. Itu terkait apa? Lafaz bismillah. Ya. Mengandung sifat apa? Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ya, Yasin ini adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini termasuk dari bagian ayat mutasyabih. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat muhkam, ayat yang maknanya itu jelas.
bisa dimengerti secara gamblang. Tidak memerlukan penafsiran lagi. Namun ada juga ayat-ayat yang bentuknya seperti huruf muqatta'ah, ayat mutasyabih. Yang mana apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwilnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Huruf muqatta'ah Yasin, kemudian apa lagi alif lam mim, alif lam ra ya. Kemudian apa lagi? Kaf ha ya ain shad. Huruf-huruf muqatta'ah tersebut ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui maknanya. Ya, lanjut ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad, ka ini ya domir kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, adalah seorang utusan. Ya. Salah seorang utusan dari utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Hamamizada ini surat Yasin, hadhihi surah Makkiyah ya. Surat Yasin diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan adapun sebab diturunkannya surat Yasin ini, apakah annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin. Ya. Sebab diturunkannya surat Yasin ini karena sesungguhnya orang-orang kafir mereka memberikan penentangan terhadap dakwah Nabi, risalah yang dibawa Nabi, kenabian Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad dia ini bukan seorang nabi, laisa binabiyyin wala mursalin, bukan juga seorang utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalib, dia ini hanya seorang anak yatimnya Abi Thalib. Dan juga mereka mengatakan wa madzhaba ilal maktab. Nabi Muhammad SAW ini enggak pergi ke sekolah. Wa ma ta'allama ilma minal muallim. Dan Nabi Muhammad SAW ini tidak belajar dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan? Bagaimana seorang yang enggak belajar, enggak ke sekolah, seorang yang ia enggak belajar dari seorang guru, kok bisa dia dijadikan seorang nabi? Ini pertentangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal kalau kita lihat sendiri ya di sini secara logika pun sebenarnya nyambung. Seandainya Nabi SAW pergi ke sekolah belajar oleh seorang guru, maka ada kemungkinan ilmu yang didapat itu bukan murid dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kuasa Allah sebenarnya. Karena ilmu yang didapatkan Nabi ya, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada campur tangan makhluk, makanya Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi SAW seorang ummi yang ia tidak bisa membaca. Gurunya itu langsung Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian orang-orang kafir mendesak, ingkar, menentang dakwah Nabi SAW. Ya, menentang dakwah Nabi SAW dan faradallahu taala qala al-kuffar wa anzala hadhihi surah. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan perkataan orang kafir dengan apa? Dengan menurunkan surat Yasin ini. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah salah seorang utusan dari utusannya Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang maha mulia bersaksi atas apa? Atas risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata, ya Muhammad, in angkarul kuffar risalataka fala ta'tamma bidzalika. Seandainya orang-orang kafir pada masa itu ya, ia menentang risalah yang engkau bawa ya Muhammad, fala ta'tamma bidzalik, janganlah engkau bersedih. Ana asyhadu annaka laminal mursalin. Ini merupakan apa? Merupakan pelipurana dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya engkau ya Muhammad, siapakah? Laminal mursalin, seorang rasul. Falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi. Fala jarama annaha sharat qalba Qur'an sama qala sallallahu. Jadi, maka surat ini mengandung unsur? Mengandung bukti atas risalah, atas diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Turun surat ini ketika kaum kafir Quraisy menolak kenabian
menolak risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Ya, sebagai penguat untuk Rasul bahwasanya engkau itu betul adalah utusan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fala jarama annaha sharat ya qalba Quran. Nah, maka surat Yasin ini ya, surat Yasin ini itu menjadi qalbinya Al-Qur'an. Qalbinya Al-Qur'an. Qalb itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah jantung-jantungnya Al-Qur'an. Ya. Artinya memiliki peranan yang begitu penting. Surat Yasin ini di antara surat-surat yang lainnya. Atas dasar apa? Atas dasar diturunkannya surat ini. Kama qala alaihi salam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Ya. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki apa? Qalb, jantung, inti. Wa qalbul Qur'an, dan intinya Al-Qur'an apa? Yasin, surat Yasin ini. Intinya daripada Al-Quran ada apakah surat Yasin ini? Maka sungguh beruntung apabila kita ya yang telah mendawamkan bacaan surat Yasin kita, ngaji Yasin kita. Kalau di asrama Sulaimaniyah itu biasanya kita itu pasti hataman Yasin setelah subuh. Ba'da zikir ya, setelah zikir subuh kita itu pasti hataman Yasin. Alhamdulillah. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat Isa ada yang mendawamkan bacaan Yasin ini ketika malam Jumat. Gak masalah, jangan dihentikan. Ya, lanjutkan. Bahkan kalau bisa ditambah, nanti kita temukan hadis-hadis yang lainnya bahwasanya oh ada manfaat kita baca surat Yasin ketika kita baca di pagi hari, ketika kita baca di malam hari, ketika kita baca untuk orang-orang yang telah meninggal, itu ada manfaatnya semuanya. Bapak Ibu sekalian. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu ada kekhususan, ya, keutamaan ya terhadap apa? Surat-surat tertentu, khawasul Quran. Ya. Dan dalil ini bisa jadi dari Al-Quran atau dari hadis atau mungkin dari apa pengalaman orang-orang soleh atau dari apa dari ilhamnya para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita singkat, kita langsung saja masuk kepada keutamaan-keutamaan surat Yasin ini, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aktiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbanyaklah baca surat ini, yaitu surat Yasin. Karena apa? Di dalam surat Yasin itu terkandung apa? Khasa'isa katsiratan, kekhususan, keutamaan-keutamaan yang banyak. Yang mana ya qila fi syarhi hadzal hadis, bahwa dikatakan yang dijelaskan dalam syarah hadis ini ya itu dirangkum terdapat apa? Terdapat 8 keutamaan. 8 keutamaan yang terkandung di dalam surat Yasin ini. Ya. Kita masuk yang pertama. Yang pertama apakah? Kekhususan atau keutamaan yang pertama adalah inna ji'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Ya. Seandainya sesungguhnya jika surat Yasin ini dibaca ya, dibaca dengan hati yang apa? Yang hudur, yang khusyuk oleh orang yang apa? Innaji'a, oleh orang yang lapar, sedang kelaparan. Maka apa? Asba'ahullahu min fadli. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kenyang dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan sering lihat, bisa saja nih orang-orang yang hadir di Yasinan setiap malam Jumat itu orang-orang yang memang perutnya kelaparan Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kan ketika ada pengajian itu ya tidak salah sebetulnya, ya mungkin hanya perlu diperbaiki lagi saja. Banyak orang-orang yang wah di pengajian nanti banyak sekali nih nanti bakalan dibagikan makanan, akan dibagikan minuman. Mungkin ada sebagian segelintir orang yang datang dengan niat tersebut. Tidak masalah. Asalkan apa itu menjadi asbab dulu, asbab datangnya kebaikan kepada mereka. Mungkin gara-gara itu nanti mereka rutin ngaji Yasin murni karena memang niat mereka ingin membaca surat Yasin. Ya. Nah, ini buktinya bahwasanya ya ketika seseorang itu sedang lapar ya, kemudian mungkin ia baca surat Yasin ya, baca surat Yasin maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya apa? Kenyang dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak ya, karena wasilah pembacaan surat Yasin ini, pengajian Yasin ini, Yasin yang biasa dibacakan ketika malam Jumat, orang-orang ya menjadi datang ke musola, menjadi datang ke masjid ya, berkumpul di situ ya, semua bahagia. Kenapa? Ya, baik yang dalam keadaan kenyang bahagia karena telah melaksanakan amal ibadah, amal soleh.
Dan orang yang merasa lapar pun bahagia. Kenapa? Bisa jadi ya orang-orang di situ kan kebagian makanan misalnya. Karena ketika ada yasinnya biasanya juga pasti ada yang mendonasikan ya kan makanan atau minuman buat orang-orang yang sedang ngaji. Nah, ini jadinya apa? Syiar Islam. Tumbuh di sini ya, syiar Islam. Makin berkembang syiar Islam. Maka hati-hati jangan sampai kita menjadi salah seorang yang meredupkan syiar Islam ini. Nauzubillah. Kemudian keutamaan yang kedua, apakah wa in qara'aha al-khaifu adharallahu ta'ala huznahu wa khaufahu. Ya. Seandainya surat Yasin ini, jika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang sedang ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut tersebut. Ya. Seandainya surat Yasin ini dibaca oleh orang yang sedang sedih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa sedih orang tersebut. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga apakah? Wa in qara'aha al-faqir khallasa min dainihi. Ya. Seandainya surat Yasin ini dibaca oleh orang yang fakir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Khallasa min dainihi, akan melunasi segala hutangnya. Dengan asbab, dengan wasilah pembacaan surat Yasin ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuknya apa? Untuk melunasi hutang-hutangnya, ya, untuk mengangkat kefakirannya. Insya Allah. Kemudian kekhususan yang keempat, apakah wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Ya. Seandainya jika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang mempunyai hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Qadallahu ta'ala hajatahu. Akan mengabulkan hajat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala seandainya pengen sesuatu ya, ada hajat khusus, maka coba wasilain dengan baca surat Yasin. Ya. Supaya apa? Supaya hajat kita mudah, supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan yang kelima, waman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin ini fis subhi yakunu fi amadillahi taala ilal masahi. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh santri-santri kita, santri Sulaimaniyah. Ya, barang siapa yang ia membaca surat Yasin di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan keamanan untuknya sampai kapan? Ilal masai, sampai sore. Ya. Kita nggak tahu kejadian apa yang akan kita alami ketika kita di luar. Kita mungkin bisa antisipasi secara zahir ya. Ketika naik motor lebih hati-hati, pelankan. Naik mobil lebih hati-hati, pelankan gasnya. Atau mawas diri, hati-hati ketika di jalan. Akan tetapi kalau hanya kita mengandalkan antisipasi secara zahir tanpa melihat pertimbangan maknawi, maka bisa saja hal yang kita tidak inginkan terjadi kepada kita. Maka salah satu cara ya atau tam yang kita bisa katakan secara maknawi ya untuk keamanan diri kita, bacalah surat Yasin. Mau kerja ada waktu ya, setelah sholat subuh ada waktu banyak misalnya ya, baca surat Yasin. Atau nggak sempat misalnya, boleh di kantor baca surat Yasin. Di tempat kerjaan baca surat Yasin. Sempatkan ya. Seandainya memang kita menginginkan ya agar diri kita ini terasa lebih aman, selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang keenam, wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'ahu Allah taala anhumul bala wal qahda wal ghala wat ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha. Ya. Jika di suatu daerah dibacakan surat Yasin ya atau dijelaskan tentang surat Yasin tersebut ya, faidah daripada surat Yasin tersebut, maka daerah tersebut akan diselamatkan dari berbagai macam musibah dan juga apa? Dan juga bencana. Ya. Dari berbagai macam musibah dan juga bencana. Dengan kehormatan surat Yasin tersebut. Ya, itu adalah keutamaan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, waman qara'a fil lail. Nah, ini kebalikannya. Dari tadi yang keutamaan keenam. Dari tadi yang keutamaan kelima. Waman qara'a fil laili yakunu fi amalillahi ta'ala ila subhi. Barang siapa yang membaca surat Yasin ini di waktu malam, ya, maka apakah yakunu fi amalillahi ta'ala ila subhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan untuknya ya sampai waktu kapan? Waktu pagi harinya. Baca pagi diberikan keamanan sampai dengan sore, baca sore ya di waktu malam, di waktu petang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan sampai kapan? Sampai waktu itu paginya.
Subhanallah. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan baca Yasin dapat pahala, dapat keamanan pula, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dengan Maha Rahman dan Rahimnya, ya, senantiasa memberikan kita sebagai hambanya itu yang ingin beribadah kepadanya. Mudah, ya. Berbagai macam cara sebenarnya kita bisa lakukan asal sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang diwajibkan atas kita. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah sedikit, ya. Utama yang terakhir ialah wa idza quri'a 'alal mayyit khuffifat anhu 'adzabul qabri in kana min ahlil 'adzab wa illa yakunu rauhuhu wa rahatuhu ziyadatan li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran, ya. Jika surat Yasin dibaca untuk siapa? Jika surat Yasin ini dibaca untuk siapa? Alal mayyit, untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini dalil juga nih. Untuk orang yang sudah meninggal. Maka apa? Adzabul qabri. Khuffifat anhu adzabul qabri. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan meringankan siksa kuburnya. Jika apa? In kana min ahlil adzab, seandainya ia tercatat sebagai apa? Orang yang akan mendapatkan siksa. Orang yang akan diadab di alam kuburnya. Ya, seandainya termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan sisa bagaimana, ya kan? Wa illa yakunu rauhuhu wa rahatuhu ziyadatan li anna al-qabra raudhatun min riyadil jannah. Seandainya jika dia bukan termasuk daripada apa namanya orang yang akan mendapatkan siksa kubur, maka apakah? Maka ia akan diberi kenikmatan tambahan. Karena alam kubur itu apakah? Raudhatun min riyadil jinan, ya. Taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, au hufratun min hufaril niron. Atau apakah? Atau jurang dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin ini memiliki banyak keutamaan, faedahnya banyak, manfaatnya banyak. Bagi kita yang masih hidup ataupun bagi mereka yang telah wafat. Maka ketika ada orang misalnya meninggal, kita takziah, bacakan surat Yasin, ya. Insya Allah itu sebagai apa? Sebagai pembebas bagi si mayat seandainya dia ahli kubur, seandainya dia apa namanya akan mendapatkan siksa di kubur, seandainya dia bukan orang yang termasuk akan disiksa di kubur, maka ya dia akan diberikan kenikmatan tambahan dengan wasilah surat Yasin yang kita bacakan. Untuk itu banyak orang-orang umat muslim di Indonesia ini ya sudah menjadi tradisi juga ketika kita datang menyelayat takziah baca surat Yasin. Faedahnya bukan hanya untuk kita saja yang membaca yang masih hidup, tapi juga untuk orang yang telah meninggal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah ya sekilas tentang apa? Tentang keutamaan, tentang faidah, manfaat daripada surat Yasin. Sangat banyak sebenarnya kalau kita mau jabarkan satu persatu ini ada yang saya lengkap, karena memang waktunya sedikit, saya tidak bacakan semuanya. Dan ditambah lagi dalam tafsir Yasin karangan Syekh Hamamizadah ini, tentunya banyak sekali mengandung kisah-kisah yang bisa menjadikan untuk kita itu pelajaran. Ya, di situ dijelaskan kisah Nabi Isa dengan pengikutnya, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan untuk itu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita kaji pada hari ini, senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untuk kita dengan hidayah, dengan inayah, petunjuk dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya, ya taufiqul qudrati ala fitollah, yaitu terciptanya kemampuan untuk apa? Untuk kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah surat Yasin ini, memahami surat Yasin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam apa? Dalam beramal soleh, ya. Khususnya bagi orang-orang yang telah mendawamkan, bagi orang-orang yang telah membiasakan untuk membaca surat Yasin ini di malam Jumat atau di waktu-waktu tertentu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah habis. Apa yang saya sampaikan, apabila terdapat kesalahan, kekurangan dari segi penjelasan dan lain sebagainya, itu murni dari diri saya pribadi. Dan apabila
kelebihan itu datang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min nafsik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Tes 1 2. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Abi Satrio Gabar. Bi, ada pertanyaan nih dari jamaah sekalian yang insya Allah kita akan bacakan dari Bapak Panca. Assalamualaikum Abi. Apa boleh surah Yasin digunakan sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. surah untuk meruqyah rumah atau badan kita? Dan bagaimana caranya Abi? Ini yang pertanyaan dulu, Bi. Mungkin bisa langsung dijawab, silakan Abi. Apakah boleh seandainya surat Yasin ini untuk apa? Untuk Untuk meruqyah, Bi. Meruqyah dan ya juga bisa untuk saja. bisa Untuk saja, Bi, ya. apabila kita baca surat Yasin ini, seandainya kita bacakan untuk meruqyah misalnya, tentu bisa saja karena memang di dalam ayat Al-Qur'an, ayat-ayat manapun itu memiliki keutamaan ya. Terutama untuk apa? Untuk orang-orang yang misalnya dia mengalami gangguan ya, mengalami gangguan, misalnya diganggu oleh jin dan sebangsanya, atau mungkin diganggu oleh siapa, untuk oleh orang-orang yang punya niat buruk. Tadi di sini sebutkan lagi ya, ketika kita membaca surat Yasin itu ketika di pagi hari, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan keamanan untuk kita sampai malam harinya. Baca di malam hari memberikan keamanan untuk kita sampai kapan? Sampai pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan juga nih, Bi, dari Bapak Panca dengan yang sama. Untuk di Ponpes Sulaimaniyah sendiri, amalan-amalan apa yang dilakukan dengan surah Yasin, Nabi? Jadi bagaimana pengimplementasinya kali, Bi, ya, surat Yasin ini di pondok-pondok pesantren kita? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Nabi. Ya, implementasi ya. Baik, Mhm. pengimplementasiannya, pelaksanaan Mhm. daripada pembacaan atau amal ibadah surat Yasin ini biasanya kita bacakan itu setelah subuh, ya. Ya, itu ada hataman yang rutin kita laksanakan. Setelah subuh pada zikir itu kita pasti hataman. Kita buat halakoh, ya, buat halakoh hatim, kemudian kita baca surat Yasin. Dan setelah itu kita kirim doa bagi orang yang mungkin memiliki hajat atau mungkin ingin mendoakan orang-orang ya kerabatnya, keluarganya telah meninggal. Di samping itu juga biasanya pun kita mengadakan hatamannya Yasin itu untuk siapa? Untuk mereka yang telah berpulang ke rahmat Allah. Ya, misalnya saudara kita, ada kerabat kita yang meninggal dunia, kita bisa bacakan hataman Yasin. Ya, kita bisa bacakan hataman Yasin. Dan insya Allah hataman Yasin ini memiliki faidah, ya, memiliki manfaat untuk siapa? Untuk mereka yang telah meninggal dunia, bukan hanya untuk kita saja. Sebagaimana tadi sudah jelaskan sebetulnya ya, Abi Alfan, dalam tafsirannya itu yang terakhir, keutamaan yang nomor 8 itu untuk mereka yang sudah dijatuhkan ya, yang sudah dicap bakalan mendapatkan siksa, rupanya apa? Allah beri keringanan untuk orang-orang tersebut. Untuk mereka yang bukan akan mendapatkan siksa, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat di alam kubur. Seperti itu. Oke, mungkin juga banyak, Bi, ya, pengimplementasian Ya. ketika di asrama seperti halnya setiap hari itu ada abi-abi yang keliling, betul, Bi, ya? Nah, Ada betul. yang Itu keliling. juga termasuk. Gimana tuh, Bi? Bagaimana tuh, Bi, pelaksanaannya? Ya, untuk Surya Yasin sendiri, biasanya itu kita baca ya, Surya Yasin. Eh, Surya Yasin itu adalah usaha kita yang untuk membentengi asrama kita ini agar apa? Asrama kita ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita laksanakan ketika waktu pagi. Ya, ketika waktu pagi. Nah, Abi di sini nih, Abi yang bertugas untuk membacakan Surya Yasin itu baca surat Yasin. Ya, baca surat Yasin sampai dengan ayat tertentu, kemudian dia balik lagi di ayat pertama ya. Kemudian ada emang ayat-ayat yang ditentukan ya, yang dia diwajibkan untuk berhenti di situ, kemudian balik lagi di ayat yang pertama sampai dengan selesai bacaan surat Yasin tersebut. Seperti itu. Dan cara pelaksananya bagaimana ya, Abi tersebut selama dia membaca surat Yasin, dia berkeliling, keliling pesantren. Ya, keliling pesantren tersebut. Sampai selesainya, maka selesai pula bacaan surat Yasin tersebut, surah Yasin tersebut. Begitu, dibaca ketika pagi maupun petang. Seperti itu, Pak Abi Alfan. Oke, dan itu dibacakan hampir setiap hari, Bi, ya, di setiap Iya, betul. pesantren-pesantren kita. Oke, Betul, Masya Allah. setiap hari. Oke, baiklah Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung ataupun bisa di chat gitu ya, atau bisa di ketik di kolom pertanyaan jawab. Dan juga ada
eh, pertanyaan lagi nih Abi. Saya akan bacakan dari peserta anonim. Izin bertanya Abi, jika yasinan untuk orang yang sudah meninggal, apakah ada dalil harus 7 hari berturut-turut, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari? Memang bagus jika dibaca setiap hari. Apakah itu memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh yang baru saja meninggal dengan menyediakan makan atau snack, walaupun itu niatnya sedekah makanan? Nah, ini terkait amalan-amalan gitu ya, ketika ada yang meninggal kan ada amalan ya, biasanya 7 harian, 40 harian gitu ya, 100 hari bahkan 1000 hari. Ini bagaimana nih? Ini dia dikhususkan hari-harinya, dan juga di sisi lain ketika dalam pelaksanaan acara tersebut ini ada makannya gitu ya, ada ikromnya, ada sajian dan segala macam. Ini bagaimana menurut tanggapan Nabi seperti apa? Silakan. Baik, Abi Alfan, terkait mungkin ada ya tradisi juga ya yang terjadi di masyarakat halayak masyarakat umat muslim di Indonesia 7 harian, kemudian berapa 100 harian ya dan lain sebagainya. Apakah ada dalilnya untuk itu sendiri? Saya eh, belum mengetahui. Nanti insya Allah saya akan baca. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian seperti ini. Misalnya tahlilan, di dalam tahlil itu kan juga baca surat Yasin. Ya, apakah boleh? Ya. Apakah ini menyalahi aturan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariat Islam misalnya? Ya. Sekarang gini, eh, membaca surat Yasin ini ya pertama adalah diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperintahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bahwa salah satu faedahnya adalah teruntuk orang yang telah meninggal juga. Ya. Seandainya kita laksanakan di waktu-waktu tertentu di dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami pun dikatakan bahwasanya boleh kita mentaksis sebagian waktu tertentu terhadap amal soleh, terkait dengan amal soleh kan biba'dil ayam ba'dil ayam biba'dil a'mali solihah, ya boleh, sah-sah saja ya, karena dulu Rasulullah SAW pun ketika semasa hidupnya, ketika beliau rutin mendatangi Masjid Kuba di hari Sabtu ya, baik itu berjalan atau mungkin dia menaiki tunggangan, dan berdasarkan hadis ini Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berikan fatwa bahwasanya boleh-boleh saja mentaksir sebagian waktu ya. Dan tahlilan ini pun lagi pula pada umumnya ya, makanan-makanan yang disajikan itu sebetulnya bukan murni dari kita, dari orang yang sedang berbelasungkawa. Kebanyakan itu dari siapa? Dari tetangga, dari kerabat, keluarga. Kan seperti itu. Nah, kan seperti itu. Bahkan gara-gara hal ini pun ya, kalau orang mengadakan tahlilan misalnya, kadang ada orang yang kurang mampu, anak yatim misalnya, karena orang-orang yang sedang berbelasungkawa itu dibagi begitu banyak beras, makanan dan sebagainya, kita bisa juga menghibahkan hal tersebut kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, ini banyak manfaatnya. Akan tapi terkait dengan mentaksis di waktu tertentu 7 hari, kemudian 30 hari, kemudian 100 hari ya. Untuk itu sendiri saya perlu baca dalilnya dalam kitab-kitab fikih atau mungkin kitab-kitab yang lainnya. Insya Allah nanti ketika ada waktu saya akan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya sih Fadilah. Terkait ini ya, tahlilan gitu ya, bahwasanya memang sudah menjadi tradisi di Indonesia sendiri gitu ya, yang dan ini tidak Betul. ditemukan di negara-negara lainnya, dan memang sudah menjadi budaya gitu ya, sudah menjadi budaya umat Islam di Indonesia khususnya. Dan memang ini ada sejarahnya juga ya, dari Wali Songo ketika berdakwah atau menyebarkan Islam di Indonesia, bahwasanya masih menggunakan metode alkulturasi, jadi penggabungan dua budaya bahkan dengan syariat-syariat Islam. Maka dari itu Wali Songo itu ketika berdakwah gitu ya, juga mengikuti budaya orang-orang Buddha pada zaman dulu. Ada, kalau nggak salah, ada namanya budaya lek-lekan. Lek-lekan itu adalah budaya begadang. Jadi ketika ada kerabat, keluarga atau tetangga ya yang meninggal dunia, orang-orang zaman dulu gitu ya di Nusantara itu mereka menemani keluarga tersebut gitu ya sampai 7 hari, sampai 40 hari. Nah, Wali Songo gitu, ketika zaman itu mereka tidak membiarkan ataupun tidak menyalahkan. Akhirnya budaya tersebut juga masuk ke dalam ajaran-ajaran agama Islam yang mana yang tadinya ajaran Buddha akhirnya digunakan kalimat-kalimat talbiyah, ada yasin dan segala macam,
sampai sekarang menjadi budaya ya ataupun kebiasaan orang-orang Indonesia khususnya ketika ada sahabat, tetangga ataupun saudara yang meninggal dunia seperti itu. Dan juga ada pertanyaan lagi nih, Abi Damar, Ya, bahwasanya silakan. di sini juga ketika dalam proses ataupun dalam pelaksanaan tahlilan juga banyak sih orang-orang yang menaruh air gitu ya, bahkan bukan hanya sekedar tahlilan sih. Sebenarnya amalan-amalan lainnya kok banyak orang-orang yang menaruh air di depan kita gitu ya ketika melakukan amal-amal tersebut. Ini bagaimana Nabi dalam eh, pandangan Islam sendiri, Bi? Seperti itu. Silakan Nabi. Baik, Abi Alfam, terkait ini pun sama sebetulnya. Di dalam surat-surat Al-Quran ya, ayat-ayat tertentu itu memiliki khawasul Quran ya, kekhususan dalam Al-Quran, keutamaan. Jadi memang eh, Al-Quran ini adalah syifa, obat ya, obat bagi siapapun, baik yang sudah meninggal atau mungkin yang masih hidup. Dan seandainya kalau ada orang, mungkin ini kejadian juga sebenarnya di asrama juga kita melakukannya ya. Mungkin ketika kita hataman Al-Quran atau mungkin hataman Yasin, pasti banyak orang yang nitip, terlebih lagi Hmm. Turki itu ya, banyak orang yang nitip naruh air di situ ya, naruh air di situ nanti diambil untuk apa? Untuk obat. Untuk apa? Untuk orang, misalnya ada juga yang mengatakan untuk orang yang dia udah lama nggak hamil, yang udah lama tidak bisa mempunyai anak, kemudian dia minta doa dengan wasilah apa hataman Al-Quran dibacakan, dengan wasilah apa surat Yasin yang dibacakan. Nah, hal ini sebetulnya sah-sah saja. Karena apa? Dalam Al-Quran itu sendiri memiliki apa? Syifa, memiliki keutamaan ya. Ketika orang berkumpul dan di situ berdoa, ya sebetulnya di situ intinya, di situ berdoa, ya Ya. media yang ada di sekitarnya, baik itu air atau mungkin yang lainnya misalnya, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah agar apa? Terwujudnya keinginan yang ia inginkan, terkabulnya doa yang ia panjatkan, seperti itu. Oke, baik. Siap, Bi, ada juga Abi penyampaian Alfan, sedikit dari Abi Arif Taba yang saat mungkin ini di Jerman. Silakan mungkin Abi. bisa saya tambahkan sedikit. Tadi Abi Silakan Abi. Alfan kan menjelaskan tentang Wali Songo dan apa yang budaya tersebut di Nusantara. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu mengambil contoh dari apa yang Rasulullah SAW telah lakukan 1400 tahun yang lalu. Di mana di bulan Muharram ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, lalu sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW melihat orang Yahudi pada berpuasa. Jadi Oke. orang Yahudi pada berpuasa, lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Lalu orang Yahudi, semua orang Yahudi menjawab bahwa puasanya mereka pada tanggal 10 Muharram itu adalah rasa syukur mereka kepada Allah yang orang Yahudi percayai, yang telah menyelamatkan Nabi Musa. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku yang lebih berhak yang lebih berhak berpuasa daripada kalian. Jadi sebetulnya itu adalah budayanya Yahudi, budayanya umat Yahudi, tapi Rasulullah tidak menghapus hal itu. Lalu Rasulullah berpuasa juga 10 Muharram dan menyuruh umatnya untuk ikut berpuasa seperti itu. Namun kalau Rasulullah di akhir hadisnya mengatakan, kalau seandainya aku hidup sampai yang akan datang, aku akan berpuasa sampai tanggal tanggal 9-nya juga. Makanya kan di Sulaimania juga pada umumnya di Indonesia, baik itu Nahdlatul Ulama atau pondok-pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, mereka di bulan Muharram itu kalau nggak tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tidak bisa hanya tanggal 10 saja, karena kalau tanggal 10 saja itu yang menyerupai kaum Yahudinya. Seperti itu sedikit aja, Abi Alfan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Abi Arif Taba yang saat ini mengabdi di Hisar Eropa, tepatnya di negara Jerman, atas penjelasannya. Oke, kita lanjut Wi, ya ke pertanyaan selanjutnya, atau barangkali Bapak Ibu sekalian ingin bertanya langsung juga dipersilakan. Kayak gitu ya. Silakan buka mic atau kameranya. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan. Ini ada yang bertanya, Abi Alvan, Eh tentang nama surat Yasin Fadilah, Ibu Nunung. silakan Nabi. Silakan dibacakan Nabi. Waalaikumsalam, ya, Ibu Nunung. Mohon penjelasan sedikit tentang ada namanya surat Yasin Fadilah. Ya, memang
Mhm. Di Indonesia juga terkenal ya dengan istilah Yasin Fadilah, yang mana bacaan Yasinnya itu sampai 7 kali atau 9 kali Yasin, Yasin, Yasin. Nah ini banyak sebenarnya yang memperdebatkan. Orang seberang mengatakan ini bid'ah. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Oke. Ini termasuk kiroat saja, ya kiroat saja, kiroat yang nyelempeng. Nama-namain ini sholatnya, menambah-namakan ayat. Orang Yasin ayatnya cuma 1, tapi kok ditambahin jadi 7 gitu. Ada orang yang mengatakan demikian. Sebetulnya Yasin Fadilah ini, Bapak Ibu sekalian, bukan menambahkan ayat Yasinnya. Akan tapi apa, kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin, ayat Yasin tersebut selama beberapa kali, karena memang apa, ada kekhususan di kata Yasin tersebut yang telah didapatkan oleh para alim ulama. Bahkan di dalam sebuah kitab itu terdapat bab khusus tentang khawasul Quran, kekhususan dalam Al-Quran. Dan hal ini bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga dialami orang soleh, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena mereka mengalaminya, mereka mengutarakan kepada kita. Mereka memberikan manfaat kepada kita. Ini loh, baca Yasin sekian, maka insya Allah manfaatnya demikian. Seperti itu. Ya. Bukan menambahkan ya surat ayat Yasinnya jadi 7. Kalau itu jelas termasuk dalam bid'ah. Atau mungkin kita merubah Yasin menjadi Yasun. Nah itu termasuk bid'ah. Sesuatu yang nggak boleh terjadi. Kita merubah Al-Quran. Tapi ini kita tidak menambahkan, hanya kita baca sekian kali karena terdapat faidah di ayat Yasin tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut juga Bi, ada di kolom pertanyaan ini dari Bapak Abdul Haq ya, terkait kalau misalnya pembacaan surat Yasin gitu ya, untuk orang yang meninggal, katanya bisa membantu ya, meringankan siksaan gitu ya di alam kubur ataupun Ya, ini yaumul akhir sudah terjawab. nanti. Saya kira di keutamaan yang ke-8 tuh sudah terjawab ya, Sudah Bi terjawab Alfan. ya? Oke, baik. Insya Allah. Dan juga beliau sih masih ini Bi, menanyakan juga terkait karena ada amalan juga yang memang sekiranya bisa menjadi penyelamat gitu ya. Salah satunya ada doa anak yang saleh, ada sedekah jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. Sedangkan tahlilan ini banyak membaca Yasin dengan yang mengundang banyak orang, bukan hanya anak soleh saja yang membacanya. Untuk orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Itu sudah jelaskan tadi Bi ya sebenarnya. Iya, sudah Jadi jelaskan. tidak perlu diulas lagi. Oke, baiklah. Bagaimana Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Di sini ada yang mengangkat tangan dari Bapak Walsan Hendra Wijaya ya, dan juga Ibu Diana Yudani. Silakan Bapak, Ibu, kalau ingin bertanya secara langsung, barangkali dipersilakan. Bagaimana? Oke, baiklah Bi. Sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin ya, kita mungkin akan sedikit sharing-sharing saja sebentar Bi, terkait hizmet kita, terkait pengabdian kita gitu ya di Pondok Pesantren Sulaimani ya. Kalau dari Abi sendiri nih Bi, mungkin bisa sharing-sharing dulu nih terkait kegiatan Abi gitu ya, sehari-harinya bertugas sebagai apa dan segala macam, dan bagaimana mungkin bisa sharing-sharing Bi kondisi ataupun hizmet Abi di puncak tuh seperti apa mungkin. Silakan Abi. Baik. Ah. Alhamdulillah Bi Alfan, untuk sampai sekarang ini saya sudah dinasibkan untuk berkhidmat di Asrama Sulaimaniyah ya. Sekarang saya sudah masuk ke tahun 3, masuk tahun ketiga. Ya, tahun ketiga khidmah. Saya itu lulus tahun 2021. Waktu itu masih zaman pandemi ya. Masih zaman pandemi, karena begitu kita pulang dari Turki, itu kita nggak langsung pulang ke rumah. Kita di itu istilahnya karantina. Di karantina di Pademangan tuh, di Wisma Atlet. Ingat banget saya waktu itu ya, 8 hari. Bagaimana rasanya ketika kita udah rindu dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara yang ada di rumah, disuruh karantina lagi, liburan lagi. Liburannya di mana? Pademangan. Liburannya di mana? Di Wisma Atlet. Ya. Jadi hanya bisa melihat dari kejauhan kota Jakarta. Rumah kita nggak terlihat. Seperti itu. Ya. Pulang tahun 2021 dan memulai khidmah itu, saya justru karena saya orang Jakarta ya. Saya orang Jakarta, tapi mulai khidmah itu bukan di tempat saya sendiri, di domisili saya sendiri. Saya berkhidmah itu di Jawa Barat, Jasinga. Ya, asrama yang Masya Allah luar biasa megah, besar, ya, santrinya banyak.
Dan disitulah saya pertama kali saya bilang hikmah tapi sambil menimba ilmu ya, sambil cari pengalaman ya. Karena memang menjadi seorang abi itu hal yang paling diingat pasti khidmah pertama kali mereka. Ya, di situ banyak belajar. Apa aja kita ambil itu. Mungkin awal-awal ya, nah kita namanya masih canggung ya, kadang dengan berbagai situasi kita kadang sulit untuk tampil di halayak umum, tapi di situ kita mulai membiasakan diri. Ya, di situ kita mulai membiasakan diri. Dan di situ kita kenal juga dengan apa adat dan tradisinya orang-orang Indonesia. Karena udah lama di Turki 4 tahun. Ya, Hmm. kalau kita udah terbiasa di Turki kan adat misalnya dari segi kebiasaan Indonesia mau itu makanannya atau mungkin ya kelakuannya, kegiatannya misalnya ketika kita balik lagi ke Indonesia mulai mulai pudar di situ. Nah, harus memulai lagi dari awal, membiasakan lagi dari awal. Dan alhamdulillah semua itu kita pelajari di mana itu ketika khidmah pertama kali kita di Jasinga. Setelah itu Jasinga setahun, kemudian saya dipindahkan kemana ke Asrama Puncak, ya Asrama Puncak di Jawa Barat. Alhamdulillah Asrama Puncak ini juga merupakan asrama yang sudah sangat lama. Ya, saya ingat sekali karena saya santrinya juga di Asrama Puncak. Ya, Oke. saya datang ke Asrama Puncak, Masya Allah. Saya nostalgia melihat jalannya, ini jalan ketika saya pergi ke pasar, ini jalan ketika saya main warnet misalnya. Karena ketika santri kan begitu adatnya, Abi Alvan. Iya, iya, iya. Santri itu bagaimana di Sulaiman itu kita dulu nggak diizinkan megang HP. Ya, Mhm. seminggu itu ya hanya dari Sabtu itu kita dikasih waktu HP. Dan HP-nya juga bukan HP Android ya. HP smartphone seperti sekarang. iPhone seperti sekarang enggak, HP-HP yang cinit nih istilahnya itu, HP yang hanya bisa digunakan untuk nelpon dan Iya, SMS saja. Jadi Yapi dengan monokrom ya. dunia luar ya, dengan dunia umum itu kita benar-benar sangat jauh. Maka ketika istirahat, ketika waktu izin itu, wah semua berbondong-bondong lari. Kemana? Ke warung internet. Ya untuk melihat kabar ya, untuk melakukan aktivitas sosial yang lainnya di dalam media Oke. sosial, misalnya seperti itu. Saya teringat sekali kan ketika pertama kali dipindahkan ke Asam Puncak ini, wah ini kayak saya seperti santri lagi gitu. Dan Oke. bangunannya yang khas 7 lantai, ya kan, dengan menara yang ada di samping kanan kirinya luar biasa. Jadi saya teringat kembali nostalgia kembali masa santri saya. Dan alhamdulillah di sini sudah 2 tahun ya, bahkan sampai saya menikah ya saya masih ditempatkan di sini. Keuntungannya banyak kalau tinggal di puncak ya, Bialvan, udaranya dingin, ya nggak gampang stres ya. Cuma satu memang kekurangannya ketika orang lain liburan kita nggak bisa libur. Kenapa? Karena macet. Seperti Nah, itu. jalur puncak macam. Oke, baiklah. Iya, Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan dari iya. jamaah nih. Dari Ibu Ida Astuti, Abi, bagaimana membaca Yasin di kuburan untuk yang wafat? Jadi untuk eh, ini, Bi, untuk pengaplikasiannya nih, ketika kita berziarah kubur gitu ya kan banyak nih orang-orang yang membaca Yasin. Ini mungkin ada ininya, Bi, ada usulnya mungkin ataupun ada ijazahnya gitu, Bi, ya, yang Iya. telah biasa dilakukan oleh kita ataupun orang-orang eh, kita pada umumnya seperti itu. Abi, silakan. Ya, Bang Alvan, saya bicara tentang ini aja mungkin usul atau kebiasaan yang kita lakukan di asrama di pesantren Sulaimaniyah. Untuk Ibu Ida Astuti, bagaimana membaca Yasin di kuburan untuk yang wafat? Boleh, Ibu. Ya, boleh-boleh saja. Sekali lagi, Yasin itu faedahnya sangat banyak. Sangat sekali, sangat banyak sekali. Ya. Caranya bagaimana? Caranya mungkin kita bisa niatkan pertama sebelum kita pergi ya, atau mungkin ketika kita sedang dalam perjalanan kita niatkan untuk membaca 1 surat Al-Fatihah, 3 Ikhlas Syarif. Kita hadiahkan pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian kepada alim ulama, dan yang ketiga untuk siapa yang mewasilahi, ya, yang menjadi ahli tawasul di sini. Biasanya itu kita tempatkan siapa? Guru kita tercinta Syekh Sulaiman Himitullah Qaddasallahu Sirrul Aziz. Dan baru kita niatkan untuk siapa? Untuk orang yang mau kita ziarahi. Nah, seperti itu. Niat 1 Al-Fatihah, 3 Ikhlas Syarif. Ya, baca setelah itu baru baca Yasin. Boleh baca ketika di perjalanan silakan, sampai sesampainya di kuburan kita baru bisa menyelesaikan silakan, atau mungkin mau dimulainya sebelum kita apa namanya melakukan perjalanan, atau mungkin ketika kita di dalam kuburannya pun ya, ketika kita di tempatnya pun boleh saja kita baca surat Yasin dengan usul yang sama, 1 Al-Fatihah, 3 Ikhlas Syarif, kemudian baca surat Yasin. Setelah itu baru doa, dan insya Allah itu akan menjadi faidah untuk orang seperti itu. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak. Abi, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Neti dari Jamaah Al-Raudhah di Paris, Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah waktu kami akan membacakan surat Yasin
tapi saya niatkan juga untuk niat saya yang lainnya, maksudnya niat ada hajat atau doa untuk sendiri, jadi sekalian membacanya surat Yasin untuk almarhum dan almarhumah. Jadi sekalian bukan hanya niatnya itu untuk almarhum, tapi juga untuk kebaikan diri sendiri ataupun wujud hajat-hajat yang lainnya. Seperti itu, Bu. Jadi niatnya banyak nih, Bi, ketika saya membaca satu surat Yasin. Ini bagaimana, Bi? Penjelasannya silakan. Memang lebih baiknya itu semua kebagian satu-satu, Abi Alfan. Ya, Oke. lebih baiknya itu semua kebagian satu-satu. Jadi kita niatkan khusus untuk ini, kita niatkan khusus untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bahkan di dalam hataman Al-Quran yang sering kita bacakan di pesantren pun kadang kita bisa melakukan sampai 3 kali hataman. Ya, Ah, karena memang niatnya berbeda-beda seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, ya bukan berarti tidak dibolehkan juga kalau seandainya kita mengumpulkan dalam satu hataman Yasin, dalam satu bacaan Yasin. Ya, hal itu diperbolehkan, nggak masalah seperti itu. Oke, jadi silakan saja, Bi, ya. Mau diniatkan untuk beberapa hal seperti itu, bukan hanya untuk hadiah untuk almarhum atau almarhumah seperti itu. Oke, baiklah, ada lagi nih Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, berhubung waktu sudah malam juga gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah hadir pada hari ini. Bagaimana, Bi? Apakah untuk kajian hari ini cukup ataupun nanti bisa disambung lagi episode 2 atau seperti apa kira-kira nih? Kalau dari Abi Damar sendiri bagaimana? Iya, Abi Alfan, sebetulnya memang kajian tafsir Yasin ini sangat banyak ya. Karena baru Hmm? sampai ayat yang kedua ini kita jelaskan. Di dalamnya masih banyak lagi penjelasan-penjelasan Oke, yang lainnya. Kalau memang ada waktu yang musaid ya, yang memang oke. kesempatan bisa untuk mengaji bareng lagi, silakan saja gitu. Di Oke, waktu oke. yang Nanti kita sepakati nanti. Hmm, Oke, baik. Nanti kita akan atur waktu lagi, Bu, ya, karena memang hmm, surat Yasin ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya, karena tadi sudah dijelaskan juga sama Abi Damar. Dan insya Allah kita akan atur lagi mudah-mudahan, Bi, kayak gitu ya. Nanti kita akan waktu lagi kira-kira untuk lanjutan nih, untuk episode yang kedua gitu, Bi, ya. Untuk season, iya, untuk part yang kedua, insya Allah. Seperti itu. silakan. Oke. Insyaallah. Oke, baiklah. Mungkin sekian saja, Abi, kajian pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran kepada Abi Satrio Damar atas ilmunya, atas sharingnya, gitu ya. Iya, Insya Allah ini sama-sama. bermanfaat, Bi, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk banyak orang juga, gitu ya. Dan juga jangan sampai Bapak Ibu sekalian, event atau kajian pada hari ini berhenti sampai sini, gitu ya. Silakan di share ke yang lain juga, silakan disampaikan ke yang lain juga, karena nanti setelah ini gitu ya, setelah kajian ini saya akan upload nanti di YouTube Mitra Hisar Global Indonesia. Jadi insya Allah nih Bapak Ibu sekalian bisa mereview kembali atau bisa lihat lagi gitu ya terkait kajian pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Abi Satrio Damar. Semoga berkah, Bi, gitu ya, sehat selalu. Semoga Allah Iya, Subhanahu wa sama-sama. Ta'ala Amin. lancarkan hizmetnya, pengabdiannya gitu ya. Semoga istiqomah di jalan Allah gitu ya Amin. hingga akhir zaman nanti. Baiklah, Amin, terima kasih insyaallah. banyak Abi Damar. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Insya Allah gitu ya. Untuk kajian kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan adakan setiap minggunya. Yang tadinya di Selasa malam kita rubah, gitu ya, di setiap minggu malam. Seperti itu. Ya nanti kajiannya seminggu sekali saja gitu ya, karena memang di sini ada yang bertanya nih dari Tangerang. Kajiannya seminggu 2 kali. Wah, kalau seminggu 2 kali kayaknya agak susah gitu ya. Kayaknya hanya seminggu satu sekali aja Bapak Ibu sekalian, karena memang jadwal kami gitu ya abi-abi, bukannya sok busy atau sok sibuk gitu ya, tapi juga ada kegiatan lainnya memang harus kita urus. Maka dari itu kita hanya bisa mengadakan kajian 1 minggu sekali. Dan juga ada pertanyaan juga nih dari Bapak Panca, buat lanjutan lagi, Bi, untuk kajian surat Yasin ini. Insya Allah, Pak, kalau tadi Abi Damar gitu ya baru sampai ayat beberapa saja, nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi dan akan kita terus review gitu ya sampai memang sekiranya sudah bisa tersampaikan secara cukup gitu ya kepada jamaah sekalian, insya Allah. Cuma nanti kita akan waktunya bagaimana nanti ketersediaan dari Abi Satrio Damar sendiri, karena memang Abi Satrio sudah berkeluarga juga gitu ya, dan di asrama pun kita tahu gitu ya, waktu 24 jam waktunya itu memang sudah harus mengurusi pondok pesantren Sulaimaniyah begitu sekalian. Maka dari itu nanti akan kita infokan kembali kira-kira kapan kita akan lanjutkan mengenai tafsir Hamamizadah ini. Oke. Baiklah,
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahkan ilmu kita. Insya Allah menjadi ladang pahala gitu ya, menjadi wasilah kita. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari kami, dari para abi-abi di Sulaimani dan juga di Isra Global Indonesia. Mohon maaf kami pamit undur diri gitu ya jika ada kesalahan kata dan sebagainya. Bahwasanya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan berjumpa di minggu depan ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.